Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga sehat selalu ya dan baik-baik saja. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang akhlak kepada kedua orang tua. Akhlak kepada kedua orang tua yaitu kita harus taat, kemudian tidak boleh membantah kepada kedua orang tua dan senantiasa berbuat baik. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa liyahu wa bil walidaini ihsan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan agar kita senantiasa hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wabil walidaini ihsan, dan senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu dan bapak dengan sebaik-baiknya. Nah, ada suatu kisah pada zaman Nabi Muhammad. Anak ini sangat terkenal di masyarakat langit. Malaikat mengetahui nama-namanya. Mengapa malaikat mengetahui nama-namanya? Saksikan cerita sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kisah dari seorang anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Ia sudah tidak memiliki seorang ayah, ia hanya tinggal dengan seorang ibu. Di pinggir negeri Yaman, tinggallah seorang pengembala domba bernama Uwais Al-Qarni. Ia terkena penyakit kulit, belang-belang di sekujur tubuhnya, hingga orang-orang sering mengejeknya. Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Lumpuh dan sakit-sakitan. Uwais sangat sayang kepada sang ibu. Ia merawat ibunya dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Suatu hari, ibu Uwais berkata, "Anakku, ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji." Uwais pun terharu. Ia ingin sekali mengabulkan, namun bagaimana caranya? Uwais bergumam. Uwais, jarak Yaman ke Mekah jauh, lalu dengan apa ibu berangkat haji dalam keadaan kakinya yang lumpuh? Uwais berpikir sejenak bagaimana. Kemudian Uwais pun berniat menggendong sang ibu untuk berangkat haji ke Mekah. Oleh karena itu, tubuh Uwais harus kuat. Setiap hari ia berlatih menggendong lembu, sehingga orang-orang mengiranya ia sudah tidak waras. Lembunya pun padat. Setiap pagi, Uwais berangkat naik bukit dan menggendong lembu-lembunya untuk makan di bukit tersebut. Kemudian sorenya, Uwais pun menggendongnya kembali turun dari bukit tersebut untuk dimasukkan ke kandang. Setiap hari Uwais berlatih agar tubuhnya kuat dan siap menggendong ibunya sampai ke Mekah. Tibalah waktunya Uwais menggendong ibunya berangkat haji dari Yaman ke Mekah. Masya Allah, Uwais sangat kuat dan ia sangat berbakti kepada orang tuanya yang masih ada. Ibu Uwais terharu dan mencucurkan air mata. Akhirnya ia dapat melihat Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibu. Bagaimana dengan dosamu?" Pertanyaan ibunya heran. Dengan terampunnya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah
ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga. Jawab Uwais. Mantap. Uwais menggendongnya ibu. Nah, sepulang dari Ka'bah, Uwais seketika sembuh dari penyakit kulitnya. Hanya tinggal satu putih di telapak tangannya. Uwais ingin sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Namun, ia juga tidak bisa meninggalkan ibunya dalam waktu yang lama. Ia meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan segera kembali setelah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pergilah anakku, temuilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan segeralah engkau kembali pulang. Ujar sang ibu merestui. Uwais bahagia sekali mendengarnya. Ia pun segera berangkat setelah menitipkan sang ibu kepada seorang tetangganya. Namun sayang, ketika tiba di Mekah, Uwais tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sedang pergi berperang. Ia hanya bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu an. Beberapa hari kemudian, Rasulullah pun pulang dari medan perang. Beliau bertanya, apakah ada seseorang yang mencariku kepada Aisyah. Kemudian Aisyah menjawab, benar ya Rasulullah, beberapa hari yang lalu seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi ia tidak dapat menunggu karena tidak ingin meninggalkan ibunya terlalu lama. Kalau kali ini ia ingin berjumpa dengannya, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat suatu hari. Aisyah radhiyallahu an dan kedua sahabatnya Ali radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an terkagum mendengarkan. Suatu ketika, apabila kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfar. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar dan Ali. Uwais tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ia wafat. Meski tidak pernah bertemu, Uwais sangat cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Uwais dan tahu betapa mulianya Uwais di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 tahun kemudian, Uwais meninggal dunia. Para tetangga selama ini memandang sebelah mata sangat kaget menyaksikan apa yang terjadi di hari pemakaman Uwais. Saat Uwais hendak dimandikan, tiba-tiba banyak orang yang tidak dikenal berebut untuk memandikannya. Orang-orang tak dikenal itu berdayuh-dayuh datang, mensolatkan dan mengantarkan Uwais ke kuburannya. Uwais begitu mulia di sisi Allah dan para malaikat penghuni langit, sebab ia sangat berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit meski tidak terkenal di bumi. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, kisah dari Uwais Al-Qarni telah selesai. Hikmah dari kisah tersebut, kita harus berbakti kepada kedua orang tua selagi ada. Nah, kemudian kita juga harus menghormati orang tua. Agar apa? Agar kita dapat masuk surga bersama orang tua kita. Agar kita menjadi anak yang soleh,
Karena anak yang soleh adalah anak yang sangat sekali didambakan oleh orang tua. Nah, cukup sekian dari saya, Sifah Hasanah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.